Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du fa aqul wallahu wakilun ala ma aqul. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, khususan Ustaz Habibullah dan Ustaz Ahmad Fadli. Nama Ustaz Habibullah ini gampang diingat, kalau nama kami payah diingat ya. Makanya tadi Ustaz Habibullah nanya siapa namanya, Syaukani ya. Ada orang yang paling salah menyebut nama kami di Kualeno, tapi ya di Kualeno. Ini nyebutnya Al-Mukarram Sahibul Fadilah Al-Ustaz Muhammad Syaitani ya. Muhammad Syaitani, Muhammad sama syaitan di dua kan ya. Masya Allah, Muhammad Syaitani ini memang nama kami agak payah. Kalau Habibullah ini gampang, Muhammad Habibullah, Adam Safiullah, kita sudah biasa dengar ya. Habibullah maknanya apa? Oh, kekasih Allah. Masya Allah, orang tungkal sekarang pintar-pintar ya. Kalau Ustaz tadi bilang beliau bungul, yang di atas bilang pian bungul ya. Kalau ustadz itu atau kiai memang mesti bilangnya macam itu. Orang alim tak ada bilang saya al-alim, al-allama, al-mukarram, al-muharram, al-marhum, al-maghfurlah ya. Orang tungkal kalau dibilang almarhum itu kayak tak ada mau. Padahal almarhum apa artinya? Yang dikasihi ya, maksudnya ini almarhum dikasih almarhum suka ya. Mau ada almarhum. Sekalian kita bacakan nanti doanya ya. Nah. Tadi Ustaz Habibullah sudah ngocok perut kita ini, kalau ada yang mau kencing dulu. Jamnya ini baru jam 8 lewat ya. Ini hari ini saya pakai kursi ini ya. Kalau lama salah dewe ngundang kami berdua. Soalnya ustadznya lama, kami kayaknya tidak lama lah, paling tak sampai 1 jam ya. Kami pun juga kecapean nunggu ustadznya lama nih ande. Tapi tak apa-apa ilmunya memang gitu. Ustadz tadi kan bikin tak ada ngantuk, jadi kami bikin supaya tak ada ngantuk juga. Kalau masih ngantuk eto-eto kata orang Jawa, eto-eto tidak ngantuk. Kalau anu macam boboho dibikin itunya bawa spidol dah ya. Kalau mau tidur lah ya. Nanti yang jelas makannya dapat sebelah ya. Umat Nabi Muhammad nyaman, kita ini kumpul sama-sama dapat pahala, dapat makan. Dalam kesempatan mulia ini, alhamdulillah tungkal ini tahun ini luar biasa. Malam ini malam keberapa kita Maulid Arba'innya? Malam 37. Besok 38, semalam pasti 36 ya. Ada makan bangku sekolahan semua dak nih ya. Kayaknya banyak yang minggat dulu sekolah ya. Makanya rajin majelis taklim tuh di sekolahnya minggat. Malam 37 tungkal ini alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan tiap tahun bisa istiqomah. Amin. Apa itu istiqomah? Ada tak di atas nama cewek istiqomah? Istikharah deh. Apa itu istiqomah? Kami tak ada nerangkan panjang-panjang istiqomah ini jadilah. Kalau istiqomah ini dipegang sampai mati, di Al-Quran banyak nerangkan. Istiqomah ini penting nian, karena apa? Saking pentingnya istiqomah, kita minta kepada Allah tiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Nah, tunjukkan kami jalan yang lurus, bukan jalan yang bengkok-bengkok Kalau di dalam Burdah dikatakan Imam Busiri bi anna dinahumul muwajjalam yaqumi.
apa kahin para peramal di zaman Nabi itu mengatakan kepada pengikutnya orang-orang Yahudi bi anna dinahumul mu'wajjal lam yakumi, bahwa agamanya yang belok-belok, agama Yahudi sama Nasrani itu belok-belok. Karena apa? Hukumnya itu terserah kiainya atau ulamanya, bisa dikompromikan. Kalau sekarang ini banyak juga macam itu ya. Kalau tanya kepada Ustaz boleh apa tidak nih? Ustaznya nanya, aku dapat apa tidak? Kalau dapat boleh, kayak-kayaknya ya. Ini orang Yahudi macam gitu gawiannya. Kalau dia punya hukum di At-Taurah sama Injil itu sama hukum Al-Quran sama. Makanya Nabi punya sahabat mulia yang bernama Imam atau sahabah Abdullah bin Salam ini orang yang ulama Yahudi. Jadi kalau ada yang melenceng dari aturan atau hukum pendeta Yahudi, beliau ini yang meluruskan. Lah istiqomah itu kami mau nanya, istiqomah itu gampang apa tidak? Gampang apa tidak istiqomah? Nih duduknya sampai jam 12 nih, istiqomah apa tidak nih? Istiqomah apa tidak? Masya Allah istiqomah lah. Ini kalau ditanya mau masuk surga apa sampai jam 12 cuman apa khalidina fiha abada? Di sini tidak khalidina fiha, nanti kita balik aneh. Tapi dapat pahalanya nanti khalidina fiha abada. Apa artinya? Kekal selama-lamanya di surga. Ini hebatnya umat Nabi Muhammad. Paling akhir dikeluarkan oleh Allah Ta'ala, tapi paling awal masuk surga. Istiqomah itu payah nian. Makanya ulama salah satunya Imam Busiri itu bilang, amartukal khaira lakin ma'tamartu bihi. Aku memerintahkan kamu sekalian untuk melakukan ketaatan, kebaikan, wa mastaqamtu fama qauli lakastaqimi. Aku dewe tidak bikin. Ini kami ini malam ini nyuruh istiqomah, belum tentu kami istiqomah. Ustaz Habibullah nyuruh istiqomah, belum tentu kita istiqomah. Tadi Ustaz Azmi, Ustaz Khalis bilang kita istiqomah, belum tentu. Pokoknya kita sama-sama menuju kepada istiqomah. Tapi kalau ulama memang tawadhu macam itu. Beliau bilang diri beliau sendiri bungul. Kalau dalam kitab Al-Faqir Al-Jahil, ulama bilangnya Al-Jahil, kami yang bodoh. Tak ada ulama bilangnya kami alim ya. Kalau ada yang bilang itu dari muridnya. Macam kita orang tungkal biasa membaca manaqib Syekh Muhammad Samman, di situ Khalifah Syekh Muhammad Samman, Syekh Siddiqul Madani bilang, aku mengarang manaqib guruku atas kadar fahamku yang bebal. Jadi jangan dikira beliau bebal. Ini beliau bilang bungul, jangan dikira bungul. Di atas cuman bilang pian bungul. Syekh Siddiqul Madani bukan bungul, tawaduknya macam gitu. Tawaduk ulama tuh atas kadar pahamku yang bebal ini. Kita tahu Imam Syafi'i ya. Lain Syafi'i tungkal, Imam Syafi'i, imam madhab kita itu beliau hafalannya luar biasa. Umur 7 tahun hafal Al-Quran, umur 10 hafal Muwatta karangan gurunya Imam Malik. Tapi berguru sama gurunya Imam Waqi' itu beliau bilang, syakautu ila Waqi'in sawa hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Ya Allah, Imam Syafi'i ngaku beliau hafalannya tidak kuat. Kita ni kuat tapi tidak nih. Ini kalau orang Jawa bilang ngaji kuping. Kalau ditanya, tak usah balik ke rumah tadi yang diceramahkan Ustaz Habibullah, ingat apa tidak? Ingat tak, Bu? Ingat tak? Ingatnya paling yang berdandan tu ya. Atau Ustaz Habibullah yang gini ingatnya ya. Kalau ditanya mustami'in itu lemahnya macam itu. Makanya Nabi bilang kun aliman au muta'alliman au mustami'an. Kun aliman jadi orang alim, pertama muta'alliman itu ngajinya bawa kitab. Ini tak ada yang bawa kitab ya. Semuanya mustami'an. Tak apa-apa nanti ningkatnya kepada muta'alliman. Ya muta'alliman orang ngaji belajar pakai kitab. Kelemahannya ngaji kuping itu nanti masuk kuping kanan, keluar kuping
Kuping kiri. Mending kalau berkuping mending kalau masuk Kalau orang kafir itu sawaun alaihim anzartahum am lam zirhum la yu'minun. Pengikutnya Nabi Nuh alaihissalam atau kaumnya Nabi Nuh alaihissalam itu macam apa mau mendengar ceramah. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw siyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Ini orang kafir umat Nabi Nuh. Mohon maaf pinjam itunya. Wah, yang tak ada pakai itu afwan nih. Wah, kami tak ada bawa ini Soalnya beliau ini bilang bungul tapi bawa ini Masya Allah. Apalagi kami. Umat Nabi Nuh alaihissalam itu kalau mau dicamahin Nabi Nuh alaihissalam, wa inni kullama da'autuhum, aku kalau mau berdakwah bilang u'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, itu umatku akan ja'alu asabihum fi adanihim, itu tangannya diletakkan di sini. Bisa dengar apa tidak? Masya Allah tangannya macam ini. Kalau umpama masih kedengaran wastaghshaw siyabahum, itu bajunya tuh dibuka berkelumbun, wa asarru wastakbaru istikbara. Ini macam gitu terus. Makanya Nabi Nuh alaihissalam hampir 900 tahun berdakwah, pengikutnya cuman 80 orang kurang lebih. Jadi tiap 10 tahun tuh dapatnya satu. Kita umat Nabi Muhammad, Masya Allah, ini yang hadir di tempat ini, kita membanggakan Nabi Muhammad menghadiri majlis maulid Nabi Muhammad. Tapi bangga ini walaupun sambil ngantuk-ngantuk, walaupun ini kayaknya masih lama. Wa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Nabi Muhammad melihat banyaknya umatnya yang datang maulid. Nanti di akhirat paling banyak masuk surga umat Nabi Muhammad. Ini mubahin itu Masya Allah, aku bangga, kata Nabi Muhammad, karena umatku as-sawadul azam, rombongan yang paling banyak itu adalah rombongannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini untuk istiqamah itu payah nian. Jadi Imam Busiri bilang, aku membilang orang untuk istiqamah, wa mastaqamtu fama qauli lakastaqimi. Berarti apa gunanya ucapanku istiqamah, engkau sendiri tidak istiqamah. Dalam penulisan Arab atau dalam bahasa Arab, istiqamah itu adalah lurus atau terus menerus, kontinu. Kita melakukan satu amal terus menerus, itu namanya istiqamah. Kita melakukan satu zikir, satu wirid, kalau tetap ini wirid hari Senin, ini hari ini, itu namanya istiqamah. Contoh, di zaman Nabi ada sahabat Nabi bernama Sayyidina Abu Domdom. Orang tinggalnya bilangnya Dome. Abu Domdom. Ini wiridan beliau tiap hari itu kalau keluar rumah sedekah. Ini namanya wirid. Kalau dibilang, kalau jangan dikira wirid itu cuman la ilaha illallah. Itu pendek nian. Kullu amalin yu'malu lillah fahuwa az-zikr. Tiap kita beramal, umpama kamu nuntut ilmu karena Allah Ta'ala, begawi atau bekerja, kita yang bekerja, kami ini dulu penjual sayur yang tahu kami jualan sayur, tapi jual sayurnya karena untuk mencari rezeki halal. Kullu amalin yu'malu lillah fa huwa dzikir. Tiap amal yang kita bikin untuk Allah Ta'ala itu namanya zikir. Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf, ini yang kita biasa baca, ya Habibana Abdurrahman Saggaf, ya Syekhana. Tak ada apa dari kalangan habaib, dari kalangan alawin yang masyhur waliullah yang banyak karamahnya. Di dalam kitab Kifayatul Atqiya beliau bilang, man laisa lahu wirdun fahuwa qirdun. Orang yang tidak punya wirid maka dia monyet. Tahu monyet? Orang tak punya wirid dianya monyet. Kita punya wirid. Nabi kalau ngasih wirid dan
Apapun kita amalkan, Nabi tak ada pernah ngasihnya banyak, ya. Yassiru wala tu'assiru. Nabi kalau ngasih wiritan tak pernah banyak. Dalam satu hadis, man istaghfara, siapa orang membaca istighfar ba'da kulli dubura kulli maktubatin, tiap habis sembahyang, kita sembahyang baca istighfar apa tidak? Ya, baca istighfar tak kita? Astaghfirullahalazim. Kadang ada ya. Ini tidak kami sebutkan nama masjidnya. Ada imamnya itu baca istighfar, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illallah huwal qayyum huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Betul apa tidak tu? Betul apa tidak? Yang betulnya astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bacanya habis sembahyang berapa kali? 3 kali kalau Nabi. Ini yang penting, ini cerita istiqamah. Yang penting afdalul a'mal adwamuha wa in qalla. Amal paling utama itu adalah amal yang langgeng terus menerus, wa in qalla, sekalipun sedikit. Umpama balik ya, orang itu biasa kita nih dikatakan ulama iman, al iman yazid wa yanqus. Iman kita tuh bisa naik, bisa turun. Kadang kita kalau kena iman naik, ini kalau balik umpamanya, aduh aku balik nih mau membaca salawat 10.000 kali, banyak apa dikit tuh? Banyak. Sekalinya setahunan tak ada baca salawat lagi, bagus apa tidak? Aku balik nih mau baca Al-Quran malam nih 10 juz, setahunan tak ada berbuka lagi sampai berdebu Al-Quran tahun depannya ya. Tahun depan 10 juz. Ini tidak macam ini. Kalau mau dapat asarnya, dapat asar-asar itu manfaat bekas, atau kalau di dalam kitab biasanya kita dengar ulama besar bernama Imam Ibnu Hajar. Beliau itu pernah mondok lama nian, akhirnya kayak mau berhenti mondok karena tidak mendapatkan ilmu yang banyak dari gurunya. Di tengah perjalanan beliau ketemu satu goa. Goa itu ada air yang netes. Netesnya di batunya macam gini dulu, Pak. Ibu-ibu batunya macam gini. Ditetesi air sedikit demi sedikit, akhirnya macam gini. Macam gini ini menunjukkan kalau dia sedikit demi sedikit, asarnya atau bekasnya ada manfaatnya. Jadi kalau beramal walaupun sedikit tapi langgeng terus menerus. Bisanya tadi apa yang diijazahkan oleh Ustaz Habibullah, atau disuruh Nabi kita membaca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali cuman. 3 kali kata Nabi, kalau siapa tiap salat membaca istighfar ini, walaupun dianya punya dosa, ghufirat lahu dzunubuh wa in kana farra min az-zahaf. Dia akan diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala walaupun dianya waktu dalam peperangan dianya berlari mundur, tidak ikut perang. Ini dosa besar tapi diampuni oleh Allah Ta'ala. Jadi istighfar tiap ba'da sholat sedikit tapi terus dibikin, ini lebih disukai daripada istighfar 10.000, istighfar 1.000, istighfar 12.000. Jadi sedikit tapi yang penting apa? Istiqamah. Nabi punya sahabat mulia yang bernama sahabat Abdullah bin Amr bin As. Ini sahabat mulia, beliau sahabat Nabi, abahnya sahabat Nabi, sahabat Amr. Sahabat Amr ini lagi muda bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Dia dipanggil oleh Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, hai Amr, hai Abdullah bin Amr, bukan Amr abahnya ya. Hai Abdullah bin Amr, betul ya engkau ni laki-laki yang bilang wallahi demi Allah la asumun nahar la asumannan nahar, aku siang akan puasa terus, wa aqumannal lail, dan malam aku akan salat tahajud terus. Ini kata sahabat Abdullah bin Amr, betul Rasulullah, aku yang bilang malam aku tahajud, siang aku puasa. Bagus apa tidak tuh? Bagus apa tidak malam tahajud, siang puasa? Bagus nian. Kalau bisa seumuran macam itu bagus. Ya. Ini kami singkat ceritanya,
duluan, nanti di tuanya sahabat Abdullah bin Amr bin As itu menyesal. Dia laitani law kuntu aqbalu rukhsatan nabi. Waduh, masya Allah, coba dulu aku nerima keringanan dari Nabi. Kita ini dikasih Allah rukhsah. Rukhsah itu apa artinya? Keringanan. Umat Nabi Muhammad ini nyaman nian. Kita tak boleh sembahyang, tak bisa sembahyang tegak, boleh sembahyang duduk. Tak ada bisa duduk sembahyang baring. Baring itu ada dua ya. Baring kemana? Ada mustalqiyan, ada muttaji'an. Ada telentang, ada berhiring kata orang Banjar. Kalau tidak bisa auma'a. Auma'a itu bil isyarah. Bil isyarah itu dengan mata. Ini ringannya kita umat Nabi Muhammad banyak dikasih Allah bonus. Kalau di dalam kitab Bulughul Maram ar-rukhsah, keringan itu sadaqatun tasaddaqaha Allah li ummati Muhammad. Sedekah yang dikasih Allah untuk kita umat Nabi Muhammad. Jadi kalau kita dikasih keringanan, umpama kalau kita ke Tungkal Jambi itu lebih dari 2 marhalah, kalau sembahyang boleh tidak sembahyang? Boleh tidak sembahyang? Nah, boleh tidak sembahyang? Ini kalau ibu-ibu ya. Kami biasa kalau pengajian ibu-ibu itu bilang, Ustaz, aku kalau berjalan, kalau musafir itu ke Jambi atau ke Jakarta, itu sembahyangnya di jamak sekalian sampai rumah. Ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Berdosa tidak tuh? Berdosa. Allah ngasih keringanan. Kalau kita musafir boleh ada namanya jamak. Lain jimat Sadet. Jamak dengan jimat itu beda tipis, beti kata orang sekarang bilangnya. Nah, jamak itu mengumpulkan, jimat sama lah juga kumpul 1-2 orang jadi satu ya. Makanya kalau di Peparitan dulu kami ingat kalau pergi pengantenan berdua satu tujuan ya, berdua satu tujuan. Tapi kalau laki-laki nanti mau berempat dianya, mau berempat. Ustaz ini gaya-gayanya bahaya, minal musafirin nih. Kalau nengok kakaknya, Ustaz ini membahayakan. Karena Ustaz ini kalau mandang sedikit tadi, mandang paha gratis aja sudah protes orang. Paksalah mandang paha yang di rumah. Nah, mandang paha ayam itu terlewatan pula kalau bernafsu ya. Paha ayam berbuanganlah di barat satu ya. Tapi ini kalau Ustadz yang nengok, Ustadz juga manusia, ya enggak? Boleh lah nengok dikit-dikit ya. Kami punya ilmunya, tapi jangan dianu ya. Kami sesama Ustadz itu biasa innal hasanat yudhibna sayyi'at. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan yang kita bikin itu bisa menghapus kemaksiatan, kejahatan, tapi bukan dosa besar ya, bukan dosa besar. Kalau dosa besar itu dengan ditaubah, dengan taubat. Jadi kalau kita melihat perempuan, kalau kita terpegang perempuan, ini terpegang pemegang nih biasanya ya. Tersenggol perempuan, itu di dalam Al-Quran, innal hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan, ketaatan yudhibna sayyi'at, itu bisa menghapuskan kejelekan atau dosa-dosa atau maksiat-maksiat. Kami ingat lagi ngaji tentang ayat ini, guru kami Kiai Subki namanya Pekalongan. Guru kami itu langsung nunjuk saya. Nunjuk saya ya. Nunjuk kami. Oh, ini Saukani kesukaan nih, Saukani kesukaan. Karena saya zaman dulu Pak Boy, tahu tak Pak Boy ya, Masya Allah. Ini kalau kami tanya nih cewek-cewek di atas nih, mana gagah saya sama Ustadz ini nih? Hah? Gagah mana nih? Mau tak mau bilang tak ada, berdiam ya, diam, menandakan dua-duanya gagah dua-duanya. Kalau bahasa orang sekarang 11-15 ya. 11-15. Orang Tungkal bilang gagah-gagah idak ya, gagahnya 2 kali, idaknya sekali. Berarti ada idak gagahnya juga ya. 11-12. Selawi 25. Jadi
kalau kita mengamalkan sesuatu amalan itu dipilih tiap majlis kita datangi, ada ustaz ngasih satu amalan. Kalau amalannya itu ringan, itu ciri-ciri ustaz yang ngikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ciri-cirinya ustaz atau ulama yang ngikuti baginda Nabi itu kalau ngasih amalan ke orang awam, tapi kalau orang khusus itu lain lagi. Ke orang awam itu ngasihnya tidak banyak. Macam ustaz tadi bilang 100 itu banyak apa sedikit? Sedikit, 10 kali tadi sedikit ya. Kalau ada orang, ustaz, aku ni rezeki payah nian ustaz. Orang rumah kalau tiap hari karena tak ada bawa duit merengut terus. Kasih 10.000 merengut, kasih 20 merengut, kata orang Bugis ya. Kasih 100 merengut, kasih sama dompet-dompetnya aku yang merengut. Kasih sama dompetnya aku yang merengut katanya. Ya ustaz, macam apa nih amalannya? Oh kata ustaz gini, kalau tiap malam bangun tahajudnya sebanyak 300 rakaat. Masya Allah banyaknya ustaz. Tak jadilah Atau disuruh kau tim membaca surah Al-Waqiah, banyaknya 313. Masya Allah jangankan 313 sekali je. Kalau bahasa atibiannya ya tata'ta'u. Wa man yatata'ta'u yatata'ta'u, kalau bahasa kitanya behija. Orang baca Al-Qur'an itu kalau mahir lahu ajrun, dia dapat 1 pahala. Tapi kalau dia membaca Al-Qur'an ya tata'ta'u behija, sudah tua baca Al-Qur'an, payah belajar tapi mau belajar, lahu ajran, dia dapat 2 pahala. Ini balikkan dulu berat nih kayaknya. Maskur jazakallah. Ya tata'u, dianya membaca ini dapat 2 pahala. Jadi orang mahir karena yang penting dihitung ngajinya, walaupun dia orangnya bebal. Cuman kalau bebal setahunan ustadznya yang munyak, makanya ustadznya banyak doa penerang hati ya. Kalau Quran tuh tempat Cina banyak lampu 50 watt ya. Kalau zaman kami kecil dulu dibilangnya makan kunang-kunang, masya Allah, dibunguli orang zaman bahari gitu ya, makan kunang-kunang. Jadi kami ini kan di tempatnya mulia ini karena tadi Al-Ustaz ngasih 1 ijazah, kami juga ngasih 1 ijazah. Mudah-mudahan kita yang rezekinya wa taqtir arzakina, rezekinya sempit, rezekinya seret, rezekinya payah, itu mudahan dilapangkan oleh Allah Ta'ala. Kami dapat ijazah ini dari guru kami, syekhina wa mursyidina wa murabburahina Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya Pekalongan. Kami baiatnya sama beliau, kami minta amalan ini sudah tuh di banyak kitab, kami juga ketemu salah satunya di kitab Sa'adatud Darain, kitab Abdullah Salawat karangannya Syekh Ismail bin Yusuf An-Nabhani, Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Jadi di sini amalannya, kalau mau rezeki kita gampang, tiap habis sembahyang membaca salawat nariyah 11 kali. Berapa kali? Salawat nariyah apa lebih dah? Allahumma sholli sholatan kamilatan taman ala sayyidina Muhammadin. Wa tunalu bihi raghaibut. Fi kulli lamhati wa nafasin kulli ma'lumillah. Tapi habis sembahyang jangan belagu macam itu tadi, kelamaan jangan belagu macam itu. Nanti kata ustaz yang di Masjid Agung, apa pula nih Allahumma sholli sholatan. Tapi yang jelas
manusiawi itu sukanya nak cepat. Tak mungkin lah berlagu nanti kalau mengamalkan 11 kali ya tak. Mungkin tak berlagu mana, tak ada can kata orang tunggal ya. Tak ada can tu tak ada bakalan. Membaca 11 kali tu Allah masuk. Kalau bisa tak pelet-petan lidahnya ya. Membaca 11 kali. Yang penting bacanya secara tartil walaupun tak ada berlagu. Ini fadilahnya luar biasa besarnya. Di ulama maghrib ini salawat yang banyak mustajab. Apalagi ini kami banyak beberapa orang guru, salah satu gurunya yaitu Habib Lutfi, beliau bilang ini untuk supaya rezeki kita gampang, rezeki kita mengalir deras. Karena di akhir zaman ini kita doanya supaya banyak yang jadi orang kaya. Ini kasihan majlis arba'in tahun ini karena awal orang kaya tunggalnya agak-agak orang kaya tunggalnya agak-agak pelit nih. Cuman mending menuju agak-agak baik. Agak-agak cuman nih kalau mau menuju baik payah. Dalam bahasa Arab orang dermawan itu ada beberapa kalimat. Yang pertama sakho. Sakho itu sama kalau orang kita bilangnya dermawan. Orang baikan kalau kita orang tunggal. Tapi orang dermawan itu kalau punya harta 10 juta sakho. Kalau punya harta 10 juta, 5 juta diinfakannya itu namanya sakho, dermawan dalam bahasa Arab. Ada tak sini? Tadi infak tadi memang sengaja bawa 2.000 mungkin ya dari rumah ya. Biasalah bawa 2.000. Atau umpama tak kasih 50.000 paling salah kantong ya. Paling salah kantong. Kita orang tukar kan jangan gitu kalau dimintai Pak, minta sedekahnya atau minta wakafnya itu nyari duit. Kita buka duit 100.000, Masya Allah besar nian 100.000 ya. Ambil lagi dapat 50, oh besar juga nih 50. Ambil lagi dapat 20, besar juga 20. Ambil lagi dapat 10.000, besar juga 10.000. Dicari-cari tak ada lagi duit kecil, duit 2.000 tak ada, duit 1.000 tak ada. Itu cuman maaf Pak ya tak ada duit kecil. Nah, banyaknya duitnya, maaf ya tak ada duit, tak ada duit kecil. Ada ilmunya orang kalau dalam bahasa Al-Quran, orang yang tidak punya duit itu masih bisa dapat pahala sedekah. Orang tidak punya duit masih bisa dapat pahala sedekah. Tapi kami yakin orang tunggal ini tak ada yang tak ada punya duit deh. Kalau dia bilang, oh kalau ditagih utang aku tak ada megang duit, tak ada megang duit, kalau bahasa balaghahnya betul, ini namanya tauriyah. Megang duit tak ada tapi di kantong ada. Kalau diminta, mana duit kau? Oh aku tak ada megang duit tapi di kantong ada. Itu namanya tauriyah. Ini ngajari orang berbual nih ya. Tauriyah namanya. Atau orang ke rumah kita, assalamualaikum, abahnya ada tak? Bapak tak ada di sini. Iyalah ada di dalam maksudnya ini. Bapak tak ada di sini, ini namanya tauriyah. Ya, tauriyah kalau dalam balaghahnya. Ini ngajar. Kalau dianya orang sakho, itu dia punya harta 10 juta, 5 juta diinfakkan. Punya harta 10.000, 5.000 diinfakkan. Punya 100.000, 50.000 diinfakkan. Kalau naik tingkat namanya jud. Jud ini kalau lebih 50% dari harta diinfakkan itu namanya jud. Kita jangankan mau jud, sakho aja payah ya. Kita orang kami kalau nengok guru kami Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya, beliau kalau maulid itu terakhir kami pergi ke sana 600 ekor nyembelih kambing. Kambingnya 600. Panitianya 1.500 orang. Masya Allah. Itu tiap orang kaya ngeluarkan kambing, ngeluarkan beras. Masya Allah. Mudahan tungkalnya berkah maulid bisa macam gitu ya. Orang kayanya hatinya terbuka untuk jadi minal askhia, termasuk dari golongan orang-orang yang dermawan. Tidak usah macam Abu Bakar. Abu Bakar itu ketinggian. Kita macam Abu Bakar tak ada mungkin kita. Abu Bakar tahu tak? Lain Abu Bakar yang ditungkal. Abu Bakar sahabat Nabi ya. Sahabat Nabi Abu Bakar ini kalau bahasa Bugisnya degagalawang. Degagalawang itu tidak ada. Tahu tak Ustaz degagalawang Ustaz? Tahu ya, tak ada pintu ya. Nambung nguli pakai bahasa Banjar, beliau ini ahli ya.
Ahli bahasa Bugis mungkin beliau tak tahu ya. Dia gagal. Kalau sahabat Abu Bakar ini tidak ada lawan. Kalau ada orang tungkal menginfakkan harta macam Abu Bakar, kalau umpama ada datang ke rumah kami. Kalau memang ada, tataklah kupingnya Ustaz Kholis. Malas kami letak kuping kami ya masih pakai nih. Kalau ada tapi pasti tak ada. Kalau bahasa Inggrisnya mustahil tuh ya. Tidak ada. Sahabat Umar itu mensedekahkan, menginfakkan hartanya separuh. Sahabat Abu Bakar itu semuanya. Kalau di dalam Khulasah Nurul Yakin yang disedekahkan, diinfakkan beliau itu tidak banyak, 4.000 dirham. Tapi kalau dengan sahabat-sahabat yang lain jauh lebih banyak. Cuman bedanya yang dikeluarkan semuanya. Ini orang punya duit 10 miliar, ngeluarkan 100 juta, banyak apa tidak? Wow, kecil. Kalau ada lebih kecil pada kelingking, kecil lagi ya. Kecil, punya 10 M keluarnya 100 juta, kecil. Makanya di dalam hadis ada orang sedekah 1 dirham tapi melebihi pahalanya 100 dirham. Taat ibadah itu pahalanya biqadri masyaqqatihi, tergantung berat atau tidaknya. Kita punya duit di kantong 100.000, ini mau infak 100.000 itu berat nian, karena beratnya itu pahalanya ngungguli yang ratusan juta, karena duitnya banyak nian 1 M ya. Jadi orang infak banyak belum tentu dapatnya lebih banyak dari yang kecil. Di dalam hadis di Bulughul Maram ada orang infak 1 dirham itu melebihi infak 10 dirham, karena orang yang punya 1 dirham ini dia cuman punya duit beberapa dirham, itu dikeluarkannya. Masya Allah. Kalau kita mau tahu batas iman kita dalam sedekah itu gampang. Sahabat Abu Bakar itu kalau mengeluarkan sedekah semuanya. Kalau kita mau tahu kelas kita, tiap kita mengasih sedekah sampai batas mana kita menyesal, itu berarti batas kita di bawahnya. Umpama kalau kita ngasih infak tadi, kotak tadi ngasih 2.000, nyesal apa tidak? Nah, nyesal tak ngasih 2.000? Tidak nyesal ya. Ada yang ngasih 5.000, nyesal apa tidak? Ngasih 10.000, nih kalau bisa mujahadah, dalam tasawuf namanya mujahadah. Orang tuh dalam sedekah jangan istiqomah 2.000 terus sampai mati ya. Kata Ustaz istiqomahnya bukan macam gitu ya. Masa istiqomah 2.000 terus? Dalam tasawuf ada namanya mujahadah, ditingkatkan 2.000 ke 5.000. Pertamanya berat, itu namanya bahasa Al-Quran karhan. Kalau sudah keseringan namanya tauan. Kami makanya nengok, ini adik-adik suka pergi maulidan, ini kita nih sudah dikasih Allah makam tauan tuh senang. Oh, nengok ketawaan, nengok maulid, menghadiri maulid, hatinya bahagia, itu namanya tauan. Kalau dia sebelum datang maulid, itu dianya Masya Allah, apa itu datang maulid? Oh, lamanian duduknya, lamanian ceramahnya. Kalau masih merasa berat, itu namanya karohan, masih kurang suka, masih taklif, masih dipaksa. Kita sholat, oh sudah datang lagi zuhur, sudah asar lagi, sudah maghrib, sudah isya. Itu orang yang masih macam itu makamnya karahan. Waduh, subuh pula, aduh zuhur pula, aduh asar pula, aduh maghrib pula. Kita macam itu ya. Oh, insyaallah datangnya. Kalau orang yang ini hebatnya di dalam hadis Nabi ada pemuda syabun nasya'a fi ibadatillah. Ada orang yang nanti di surga di dalam naungan Allah, salah satunya syabun. Syabun, siapa tahu maknanya syabun? Lain sabun kita kamu biasa pakai itu ya. Kalau orang andum nih kenal sama sabun nih. Kocok-kocok 500 sama enaknya kata Pak Jamin nih. Syabun dalam bahasa Arab, syabun itu pemuda yang hobi dengan ibadah, hobi melakukan ketaatan. Ini di hari kiamat dalam naungan Allah.
pemuda kalau hobi taat, hobi ibadah, masya Allah itu wajar, luar biasa. Kalau orang tua sudah tua, umurnya 60, tidak ada pernah ke masjid, itu baru kurang ajar. Kalau orang muda masya Allah, kalau muda masih qalbuhu mu'allaqun bil masajid, rindu ke masjid ini macam-macam ini ya. Syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh, yang berkembang dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang dirindui surga, orang yang di dalam surga dapat dalam naungannya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma janna minal ladzina yudhilluhumullah fil jannah. Mudahan kita termasuk orang-orang yang di akhirat dalam naungan Allah, di dalam surganya Allah. Ini aslinya kami ini kalau duduk tahan menceramahnya, cuman mikirkan antum semuanya, juga mikirkan bini di rumah katanya nyangkanya lamanian ya. Man katanya nih kok lamanian ceramah dapat nasi sama lah juga sebungkus. Itulah kami istimewa. Dalam Al-Quran kami sama ustaznya tentu tidak satu ya, kalau satu cuman kelewatan ya. Dalam Al-Quran hal yastawil ladzina la ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama orang yang alim sama orang yang tidak alim itu tidak sama. Kalau sama itu tidak adil namanya. Nih yang ustaz-ustaz nih duduk di hadapan nih adil namanya. Mungkin yang ustaz yang duduk di belakang tuh tawadhu namanya ya. Jadi kalau ada orang tidak alim kok ngesuk, mau ngesuk itu ngotot mau ke depan, itu tak ada wajar ya. Karena dalam Al-Quran yang dibedakan Allah tuh orang yang alim sama orang yang jahil. Mudahan kita tiap tahun bisa nambah ilmu dengan Maulid Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita mengamalkan mastata'na semampu kita. Mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah atas